ada di dalam rumah Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Karena kebaikannya, anugerahnya dalam hidup kita sungguh amat luar biasa. Jangan sia-siakan Bapak Ibu Saudara, kita mau terus menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Sehingga apa yang ingin Dia lakukan dalam hidup kita, terwujud dalam hidup kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kembali kami bawa ke hadapan Tuhan, pada Bapa di sorga, karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami Tuhan. Hari demi hari kami sudah melaluinya bersama dengan Tuhan. Dalam suka dan duka, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu terus melimpah di dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu kami mau bersyukur lagi di hadapan-Mu, di dalam hadirat-Mu. Menyembah-Mu Tuhan dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh sukacita, hanya menyembah dan menyembah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, tiliki hati kami setiap pribadi lepas pribadi. Karena kami hanya rindu mendengarkan lagi, memuji dan menyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum.
tersanjung karena semua yang baik dalam hidup kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Jemaat saja yang menyanyi. Dan kami mau mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan, dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kasih-Mu luar biasa, kasih-Mu sempurna Tuhan. Engkau baik, Yesus baik. Kami mau menjadi penyembah-Mu Tuhan. Dan kami hanya mau menyembah-Mu saat ini Tuhan. Hati kami terbuka, kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, menyembah-Mu, hanya menyembah-Mu saja Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya, haleluya. Engkau kami sembah, hanya Yesus yang kami sembah, hanya Engkau Tuhan yang kami puji, yang kami kagumi. Yesus Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Hanya sembah dan puji kami bawa
sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya sembah puji kami dalam memenuhi tahta-Mu saat ini Tuhan. Sembah dan puji, sembah dan puji. Penuhi tahta-Mu, penuhi tahta-Mu Yesus. Kami puji, Engkaulah Raja kami, Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita saat ini. Kami mau bersukaria, kami mau bersorak bagi Tuhan, kami mau memuji bagi Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan. Karena itulah yang kami bawa saat ini. Hati kami terbuka, hati kami penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kita semua diberkati. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Bapalah sanggup timpakan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Karena Allah
saja menyanyi. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan melimpah atas kita. Berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Haleluya. Aku diberkati Tuhan. Terima kasih. Engkau diberkati. Kami semua diberkati. Haleluya. Atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sanggup. Amin. Untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan Baptiku. Haleluya, haleluya. Kita semua diberkati, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya, Yesus sahabatku. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku bersarang dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Tuanku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus katakan kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu
Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita sudah berlelah-lelah memuji Tuhan, tetapi hati kita berkobar-kobar penuh dengan sukacita untuk memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama. Betapa indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saat kita merasakan tidak layak di hadapan Tuhan, kemanapun kita pergi, Tuhan pasti cari, Tuhan pasti temukan kita. Karena Dia sangat mengasihi kita, umat ketebusannya, ciptaannya, untuk kembali dibawa kepada Dia, untuk menjadi manusia baru. Betapa sungguh indah kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh
Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu. Sungguh indah. Biarlah jemaat yang menyanyikan pujian ini. Sungguh sempurna pengorbananmu Tuhan di dalam kehidupan kami, sangat dalam untuk kami pikir, untuk kami selami Tuhan. Terlalu dalam kasih-Mu, terlalu lebar kasih-Mu bagi kami Tuhan. Betapa Tuhan sungguh mengasihi kami, betapa Engkau Yesus mau berkorban bagi kami. Siapakah kami ini Tuhan, hingga Engkau mau mati bagi kami. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Dengan lembut tanpa musik. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Tuhan, betapa Engkau sudah mau mati bagiku Tuhan, memberikan hidup-Mu untuk kami boleh hidup lagi. Kami boleh rasakan kebaikan-Mu Yesus, anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa ada di dalam hadirat-Mu, merasakan hadirat-Mu, bertemu dengan-Mu itu karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam lagi di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengarkan Engkau berbicara. Kami mau memperhatikan Tuhan. Kami sungguh sanggup mau mengarahkan mata hati kami kepadamu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ajaib dan luar biasa ini saat ini Tuhan. Sampai kami dapat menikmati Tuhan, menikmati Engkau seutuhnya Tuhan. Tuhan, berkatilah Bapak Gembala kami. Berikan beliau kekuatan yang ekstra, kuasa Roh Kudus melingkupi kehidupannya, kekuatan daripadamu Tuhan, menopang kehidupannya Tuhan, sehingga beliau dapat seutuhnya menyampaikan kebenaran firman-Mu
isi hati Tuhan bagi kami semua Tuhan. Urapan-Mu, pewahyuan-Mu ada di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, sehingga setiap firman-Mu yang ditaburkan, kami boleh tangkap, kami simpan untuk kami kerjakan dalam hidup kami, sehingga kami bisa menjadi alat kemuliaan-Mu dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu dengan hati yang terbuka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali firman Tuhan akan dilayani Bapak Gembala. Waktu saya serahkan. Puji Tuhan, saudara akan diberkati melalui firman-Nya. Jemaat yang kasih dalam Yesus, sekali lagi saya minta waktu firman Allah diperhatikan. Ya. Seringkali yang saya khawatirkan sebagai seorang hamba Tuhan, kalau waktu firman Allah disampaikan, saudara tidak dengar atau merespon dengan baik. Hingga saudara ke gereja itu hanya merupakan satu rutinitas saja, tapi tidak ada pertumbuhan. Ya, coba kalau misalkan minggu yang lalu, kalau tidak salah, masih ingat tidak jemaat, saya ini khotbah tentang apa? Ingat tidak? Saya khotbah tentang apa? Tahu? Ingat? Kenapa? Ya. Tentang hikmat roh, ya, dan hikmat jasmani. Kalau hikmat jasmani itu melalui saudara belajar, ya, misalkan saudara harus mulai ya kecil disekolahkan, ya, misalkan SD, SMP, SMA, ya sampai perguruan tinggi. Ya. Tapi karena manusia itu ciptaan Allah, sekalipun dengan hikmat ya dari jiwanya, ya, kalau saudara mau belajar dan tidak malas, karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, itu berkembang terus. Ya, hikmat jasmani itu berkembang terus melalui saudara belajar. Tapi kalau hikmat roh, ya, itu adalah pemberian dari Allah. Maka dalam Yakub 1 ayat 5 dikatakan, jika di antaramu ada kurang hikmat, mintalah kepadaku, aku akan berikan. Ya. Kalau saya ilustrasikan, hikmat jasmani itu adalah perak. Tapi hikmat Allah itu adalah emas. Tapi manusia sepelekan hikmat Allah ini tadi, hikmat roh. Kalau saudara memiliki hikmat Allah, itu spontanitas. Ya, karena roh bekerja pada saudara. Maaf, waktu saya bangun gereja ini, saya nggak punya uang. Saya beli gereja ini dulu rumah, ya, rumah sudah jelek, rumah zaman Belanda. Ya, itu pun dengan susah payah saya membeli. Tapi waktu membangun, saya tidak punya uang. Hanya saya jual satu-satunya mobil saya. Dan maaf, karena tanahnya sedikit, itu rencana, ya, bangunan masih harus naik ke atas. Ya.
Lah ini sampai terus ini sampai ke atas terus ini. Maka saya tidak berani minta sumbangan. Ya, saya tidak ada keluar minta sumbangan, saya tidak mau. Karena nanti pikir, ya pendeta itu enak saja. Bangun tidak punya duit, minta sumbangan jemaat, dibangun berapa lantai. Ya, tapi saya bawa dalam doa. Saya berdoa, berkati Tuhan, berkati. Nah karena uangnya itu tidak banyak, saya tidak bisa pakai kontraktor. Atau istilahnya ya yang lebih itu seperti mandor gitu. Tidak ada. Saya cuma panggil kalau tidak salah 3 tukang atau 4 tukang. Jadi nggak ada mandor. Mereka semua kerja. Ya. Dan waktu gereja ini sampai dibangun kan. Ya. Ini nggak dibongkar. Jadi ibadah 1 kali saja nggak ada yang berhenti, tetap ibadah. Ibadah wanita, ya doa puasa, tetap jalan. Sampai tukangnya itu bingung, Pak, caranya kayak apa? Bangun sampai lantai keberapa, ya tapi ibadah tidak diberhentikan, bangunan tidak dibongkar total. Caranya kayak apa? Pokoknya nurut saja. Saya bilang nurut saya saja. Lah karena sebelah ini tembok, sebelah ini juga temboknya orang. Jadi saya perkuat pondasinya. Jadi saya andalkan ini, pilar ini, pondasi ini. Nah ini pondasinya itu cukup luas. Ya. Dan akhirnya dibangun ya sampai selesai. Waktu pasang kaca luar kaca pintu itu enggak ada uang untuk bayar tukang. Ya. Saya beli kaca di ini Kalisosok ini itu adalah agen. Ya. Saya ukur ini berapa kali. Ya. Dan saya tidak pakai biasa kalau orang pasang ke atas itu kan mesti harus ya orangnya harus aman. Saya bilang, kamu berani enggak kalau tak ikat pakai tali untuk pasang ya, tapi enggak usah takut. Kalau kamu jatuh pun masih kena ikat tali ini. Oh ya Pak, enggak apa-apa. Jadi dengan kata lain, loh apa saya ini pengalaman bangun? Tidak. Ya. Terus waktu pasang kaca pintu ini, loh maaf ya Bapak ini apa bisa pasang kaca ini? Saya terus terang nggak berani. Kalau enggak bisa orang buka pintu bisa roboh. Ya saya ngerti. Jadi semua ini ya, saya kerjakan sendiri, cuman tukang, saya atur begini, begitu. Inilah yang saya maksud hikmat Allah. Karena saya bukan tukang batu, bukan tukang kaca, ya, saya bukan ahli bangunan. Ini yang saya maksud Roh Kudus itu, memberi hikmat. Ya. Nah itulah sebabnya jemaat perhatikan, ya. Kalau seperti pada pagi hari ini, firman Tuhan, ya, dengan tema kematian yang membawa dampak bagi dunia. Ya, nah, ini kematian siapa? Kematian Tuhan Yesus. Bahkan, ya, kita melihat setan melalui dunia mentertawakan, ya, Allah kok mati, ya, ini salib ini kan lambang, ya, kematian Tuhan Yesus, ya, cuma ada salibnya,
Tuhan Yesusnya nggak ada. Salib sebagai satu peringatan Tuhan Yesus naik ke sorga. Seperti pada pagi hari ini kita memperingati ya persekutuan tubuh dan darah Yesus. Coba tolong bacakan Injil Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Jadi kita melihat Yesus itu adalah Allah. Ya, dia turun ke sorga dengan membawa satu misi. Misi Tuhan Yesus itu untuk melayani orang berdosa. Karena di dunia atau di bumi ini nggak ada manusia yang benar. Ya, dunia ini dikuasai oleh dosa. Ya, maka Tuhan Yesus datang ya untuk melayani orang berdosa dan memberikan nyawanya bagi orang berdosa. Karena jelas Rom 6 ayat 23 dikatakan upah dosa adalah maut. Maut itu artinya kematian kekal di neraka. Jadi hidup manusia di dunia itu sangat mengerikan. Apa yang saya maksud sangat mengerikan? Hidup untuk mati. Kita melihat banyak manusia karena tidak memiliki hikmat Allah. Dia tidak mengerti ya, tentang sesuatu yang abadi di sorga. Yang itu sudah dipersiapkan Tuhan Yesus bagi manusia. Ya. Jadi upah dosa itu adalah maut, kematian kekal. Banyak manusia tidak paham, tidak mengerti. Bahkan tidak menyadari bahwa kamu hidup itu loh untuk mati di neraka. Itu sangat mengerikan. Ya. Nah, kita melihat manusia mati itu karena dosanya. Ya. Tuhan Yesus mati karena menebus dosa semua manusia. Jadi ini kematian yang berbeda. Manusia mati karena ada dosa. Ya, tapi Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia, bukan karena ada dosa. Kita melihat semua manusia itu akan mengalami kematian, itu sudah digariskan. Dan kita juga mengerti 3 hari ya dari kematian manusia, maka dalam 3 hari mengalami pembusukan. Ini akibat dosa. Ya. Nah, dosa itu mematikan manusia. Akibat dosa semua manusia mati, tubuh dan jiwanya. Jiwanya mati di neraka. Ya, tubuhnya membusuk selama 3 hari. Tapi kita melihat kematian Yesus. Tuhan Yesus mati di salib, 3 hari tidak mengalami pembusukan. Dosa tidak berkuasa atas tubuh Yesus yang kudus. Jadi ini kematian yang berbeda. Ya, kalau manusia mati 3 hari busuk. Tuhan Yesus mati 3 hari, tidak ada pembusukan. Karena Yesus adalah kudus. Ya. Nah, 3 hari bangkit, dosa tidak bisa mematikan Tuhan Yesus. Justru dosa yang dimatikan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengajarkan 1 Korintus 15 ayat 55, enggak usah dibaca. Di situ dituliskan, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Dosa itu sudah dimatikan
Maut sudah dilenyapkan. Inilah misi kematian Tuhan Yesus yang tidak dipahami oleh dunia. Bahkan dunia ini mengejek, Allah kok mati, manusia kok disembah. Ini karena dia tidak mengerti. Ya, orang tidak mengerti bagi saya bukan orang bodoh, tapi karena tidak mau belajar. Ya, dengan kata lain, kalau bahasa sehari-hari sok pinter, ya dianggap sudah benar. Maka seringkali saya ingatkan, ya hidup itu jangan merasa diri benar. Ya, nah, jadi kita melihat Tuhan Yesus datang untuk mati bagi dosa. Bukan dia mati karena berdosa, tapi Yesus mati ya bagi dosa. Supaya manusia itu mengalami hidup kekal. Ya, nah, inilah kematian yang membawa dampak bagi dunia. Dunia diselamatkan oleh kekudusan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus melayani orang berdosa. Maksudnya supaya timbul iman. Ya, ini penting sekali bicara tentang iman. Ya, tapi seringkali iman dianggap sepele, dibuat satu ejekan. Saya kalau mendengar orang mengejek tentang iman, ada yang mengatakan masuk surga karena iman. Surga murahan kok cek gampangnya masuk surga karena iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tidak mengerti adanya dosa karena Adam tidak beriman kepada Allah, tidak percaya kepada Allah. Itu awalnya. Jadi kalau manusia ingin dipulihkan, manusia harus percaya kepada Allah. Itulah iman. Ya. Maka jelas dikatakan ya, Efesus 2 ayat 8. Ya. Dengan iman manusia mendapat anugerah Tuhan. Ya. Melalui imannya. Coba dong dibaca aja. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kamu diselamatkan oleh karena iman. Saudara punya iman, punya anugerah. Saya merasa ngeri sekali kalau ada seseorang Kristen menyepelekan iman. Itu bukan bodoh, tapi sangat-sangat bodoh. Saya jelaskan, saya umpamakan diri saya. Kalau saya tidak punya iman, Allah itu memandang saya sebagai orang berdosa. Kalau saya tidak punya iman, Allah melihat saya ini orang berdosa. Tidak bisa masuk surga, tidak layak masuk surga. Karena Allah memandang saya ini orang berdosa. Tapi kalau saya punya iman, Allah memandang saya bukan sebagai orang berdosa, tapi sebagai orang yang kudus, sebagai orang yang benar. Karena itu kekudusan Yesus, itu kebenaran Yesus. Dosa saya ini sudah ditransfer, sudah dihisap, diangkat, disalib, ditanggung oleh Yesus. Maka upah dosa adalah kematian, maut. Maka Yesus menanggung kematian saya. Nah, ini harus dimengerti. Jadi jangan sepelekan iman. Banyak orang tidak paham. Ya, kalau saya beriman, Allah tidak memandang saya sebagai orang berdosa, tapi sebagai orang kudus, sebagai orang benar. Ya, karena Allah memandang Yesus, ya, yang sudah mati bagi dosa. Ya. Nah, jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus. Ya. Jadi kunci keselamatan manusia adalah imannya kepada Tuhan Yesus. Kematian Yesus
itu membawa dampak bagi kehidupan kekal manusia. Karena kematian Yesus itu menanggung dosa manusia. Ya, jadi kalau saudara sudah beriman, jangan saudara tukar iman saudara itu dengan apapun. Karena iman itulah kunci kehidupan saudara. Bagi manusia beriman, itu tidak ada kematian lagi. Yang ada hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Kalau Bapak memandang dari sorga, saudara sebagai orang beriman, saudara adalah manusia-manusia yang hidup di hadirat Allah. Karena iman saudara. Coba Rom 8 ayat 1 dan 2. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, Roh Tuhan itu sudah membebaskan saudara. Membebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum maut itu hukum kematian. Jadi itulah sebabnya tadi saya jelaskan. Bagi orang beriman, itu tidak ada istilah mati. Ya. Karena ayat yang pertama yang dikatakan, ya, bahwa kematian manusia itu tadi sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kematian Yesus itu membebaskan segala dosa manusia beriman. Maka saya tulis, saya jelaskan, membebaskan segala dosa manusia beriman. Kalau tidak beriman ya dosa masih lengkap ya di dalam kehidupan saudara. Sebagai manusia beriman, jangan hidup ya, ini perhatikan, karena ini tipu daya setan. Ya, sebagai manusia beriman, jangan hidup merasa masih terikat dengan dosa masa lalu. Ini tipu daya setan. Oh, kamu itu ke gereja, kamu pelayanan, kamu itu siapa? Kamu itu loh perbuatanmu seperti ini, kamu seperti itu, kamu itu suara setan, tipu daya setan. Waktu saudara percaya, saudara sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Waktu saudara percaya, ya, dosa saudara ini sudah terhisap di salib. Ya. Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 55 mengatakan apa tadi? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Gak ada. Ya. Maka tadi sudah saya jelaskan berulang-ulang. Yesus mati, ya toh, bukan karena berdosa, untuk menebus dosa manusia. Kalau manusia mati 3 hari membusuk, tapi Yesus mati, ya kita melihat, ya dosa itulah yang dihancurkan, ya yang dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Maka barusan yang kita baca tadi Rom 8, di dalam Yesus, saudara dalam Yesus sudah tidak ada penghukuman lagi. Ya, nah, jadi sekali lagi, ya, sebagai manusia beriman jangan hidup merasa terikat dengan dosa masa lalu. Dosa masa lalu itu dosa manusia lama. Ini tipu daya setan. Saudara masih terikat dengan dosa masa lalu. Maaf, berarti saudara tidak percaya
kematian Yesus yang sudah membebaskan dosa saudara. Ini bodoh sekali. Ya, nah, jadi jemaat yang kasih dalam Yesus, hidup dengan iman, segala dosa itu sudah lenyap. Ya, maka orang Kristen harus selalu pandang salib Tuhan. Yesus sudah mati bagi dosa saya. Ya, Tuhan Yesus sudah mati bagi segala dosa saya. Kalau saudara masih memandang kelemahan saudara, kekurangan saudara, tidak bisa. Saudara harus memandang salib Kristus. Ya, bahwa kekudusan Yesus, ketaatan Yesus ada dalam kehidupan saudara. Itu karena apa? Karena iman saudara. Maka tadi saya jelaskan, kalau saudara tidak beriman, Allah memandang saudara sebagai orang berdosa. Tapi waktu saudara beriman, Allah memandang kebenaran Kristus itu dalam kehidupan saudara. Ya, jadi ini perhatikan. Nah, kehidupan baru saudara ini adalah hidup dalam kasih karunia Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Yesus itu memberi hidup kekal bagi semua manusia beriman. Itulah sebabnya seringkali beberapa waktu yang lalu saya bicara, banyak orang tidak mengerti tentang kekristenan. Ya, masih banyak masalah di dalam kehidupan iman rohaninya. Padahal kekristenan itu indah sekali. Ya, kekristenan itu indah sekali. Kalau kita melihat agama mana yang memiliki juru selamat, saudara memiliki juru selamat. Ya, nah, jadi kalau saudara hidup dalam kasih karunia Tuhan, hiduplah selalu mensyukuri atas kebaikan Tuhan. Ya. Nah, di sini kita melihat Tuhan Yesus itu mengajar manusia memiliki iman. Dengan Injil kasih karunia, maka manusia itu beriman. Ya. Dan kalau kita melihat Rom 11 ayat 6, tidak usah dibaca. Hidup dengan iman, itulah kebenaran yang sempurna. Tadi berulang-ulang saya katakan, kalau saudara hidup tidak beriman, Allah memandang saudara itu manusia berdosa. Ya. Kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 6, tidak usah dibaca ya. Di sini misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati bagi dosa manusia, supaya manusia memiliki hidup kekal. Dan di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Tuhan Yesus itu membuka jalan menuju kehidupan kekal ya bagi manusia beriman. Nah, inilah misi Tuhan Yesus datang ke dunia, memberi kehidupan kekal bagi manusia melalui kematiannya. Ya, jadi dampak kematian Yesus, manusia diselamatkan. Ya, kalau Yesus tidak mati, ya bagi manusia, manusia tetap tinggal dalam dosa, ya, dan mati di dalam kekekalannya di neraka. Itu sangat mengerikan. Ya, jadi orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, pegang betul-betul. Ya, karena seringkali dunia akhir zaman ini pengajaran kacau balau. Ya. Coba bacakan satu ayat terakhir, 1 Yohanes 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ini pegang. Bapa Allah sudah memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Ya.
Dan Bapa juga, Allah sendiri, Allah Bapa mengatakan, ya, hidup kekal itu ada pada anak. Ada pada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita melihat ayat selanjutnya, barang siapa tidak memiliki anak tidak memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak memiliki hidup. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak memiliki hidup. Ya, jadi ya, kitab suci ini diberikan kepada manusia supaya manusia itu memahami, ya, jalan menuju kehidupan kekal itu seperti apa. Karena di dunia ini banyak orang beriman, tapi iman kepada siapa? Ya, dan saya rasa, ya, firman Tuhan cukup, ya. Saya mengucap syukur kalau tadi saya agak berteriak-teriak di dalam khotbah itu, tujuannya itu supaya ya saudara itu mendengar dan bisa masuk apa ya khotbah pada pagi hari ini. Tapi waktu saya berteriak-teriak, badan saya nggak enak, ya. Dan setan itu selalu, oh hati-hati kamu jangan teriak-teriak. Banyak pendeta yang khotbah itu langsung geblak mati. Ya. Jadi saya slowkan sedikit, ya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan itu baik, ya, menyertai memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara Bapak Ibu Saudara, untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena Engkau sangat baik. Kami ada karena anugerah Tuhan, dan kami boleh menikmati firman Tuhan lagi, membuat hati kami, iman kami teguh di dalam Tuhan. Walaupun dunia banyak pengajaran-pengajarannya menyesatkan untuk menggoncangkan iman kami, tetapi hari ini Tuhan begitu baik, memberikan kami satu pelajaran lagi Tuhan, peneguhan iman kami untuk tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa hanya satu-satunya, hanya di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan kekal, ada kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh belajar tetap pegang iman kami sampai Engkau datang kedua kali, karena ada kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Tuhan, materaikanlah firman-Mu ini dalam hati kami, sehingga kami tetap dalam lindungan-Mu, dalam pimpinan Roh Kudus, berjalan dengan tuntunan-Mu Tuhan, menjaga iman kami tetap teguh, untuk kami boleh menjadi berkat bagi dunia ini, dan mereka pun juga boleh mempermuliakan Engkau. Tuhan, sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh darah-Mu. Tuhan sudah melayakkan kami, sudah memperkenalkan kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala yang akan melayani dengan perjamuan suci ini Tuhan, dengan kekuatan-Mu yang baru, dengan Roh Kudus-Mu yang terus menopang kehidupan beliau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap, kami sambut tubuh dan darah-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku,
hatiku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur kasih-Mu, Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darahmu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Saya undang Bapak Jalan untuk bangkit berdiri. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap Mari kita angkat roti tinggi-tinggi di depan. Ini adalah tubuh Yesus, tubuh yang kudus. Tuhan, terima kasih. Sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan tubuh-Mu yang kudus, supaya kami pun memiliki kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tingginya dari depan Bapa. Ini adalah darah Yesus, darah yang kudus. Tuhan, terima kasih. Dengan darah-Mu yang kudus, Engkau hapus segala dosa kami. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Engkau layakkan kami bersekutu dengan darah-Mu. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Kami memuji
segala puji hormat hanya bagimu ya Allah Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Pengumuman gereja, setiap hari Selasa ada doa ibadah wanita, kemudian hari Rabu ibadah puasa, kemudian hari Jumat jam 7 hingga jam 8 ada ibadah doa malam melalui Zoom. Saya mohon untuk jemaat Sion Permai yang ada di grup ya, bisa ambil bagian dalam ibadah doa malam. Karena kita belajar untuk berdoa bagi bangsa dan negara, kita belajar berdoa bagi jemaat, bagi pertumbuhan gereja di tempat ini, ibadah tempat ini, Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga dan cucu menantunya, dan juga untuk orang lain sesama jemaat yang mungkin mengalami berbagai macam masalah ya. Jadi saya undang Bapak Ibu Saudara yang sudah ada di grup bisa ambil bagian dalam ibadah doa malam jam 7 hingga selesai. Kemudian satu pengumuman untuk ibadah kaum muda minggu depan diliburkan 1 kali karena bertepatan dengan tahun baru Cina, yaitu Hari Raya Imlek. Jadi 1 kali diliburkan untuk ibadah kaum muda. Kemudian untuk ibadah umum tanggal 11 Februari ada pembicara dari Ibu Dr. Gigi Ana. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Saya rasa tidak lagi pengumuman, kita akan memberikan korban persembahan kedua dan kita akan pujikan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tanganmu setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah
dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa. Oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus telah memberkati ibadah pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali teguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkati iman rohani mereka, hidup ibadah mereka, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, keuangan dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati seluruh umat-Mu ini, supaya mereka hidup bersuka cita di dalam nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. dalam